kita lanjutkan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemrograman berorientasi objek. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang di-share di Google Class. Ini pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita masih berbicara tentang variabel tipe data, namun kita lengkapi dengan operator. Nah, operator itu adalah operator, yakni penggunaan operator matematika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, ada beberapa latihan nanti yang kita kerjakan terkait dengan penggunaan operator tersebut. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dulu tentang operator adalah contohnya kita buat operator. Nah, di sini yang kita gunakan di sini adalah kali atau perkalian. Nah, kasus yang kita buat di sini adalah mencari luas persegi panjang. Nah, kita lihat dari awal bagaimana fungsi operator ya terhadap variabel di sini. Nah, kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, panjang, lebar, luas. Kenapa panjang, lebar, luas? Karena rumus persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, luas itu adalah untuk menampung nanti hasil perkalian panjang dan lebar. Nah, kita contohkan di sini nilai panjang dari persegi panjang itu adalah 10. Ya, kita isi panjang ini dengan 10, lalu lebarnya adalah 7. Nah, pendeklarasian ini bisa seperti ini, ada dua tipe ya, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Itu terserah pemahaman Anda. Ya, boleh ya, boleh dua versi kita gunakan. Kita buat seperti ini, kita buat deklarasikan dulu, baru kita berikan nilai, atau kita deklarasikan langsung kita berikan nilai, boleh juga seperti ini. Ya, lalu di sini juga ada luas dan hasil. Hasil adalah untuk menampung P dan L, sedangkan luas adalah panjang kali lebar. Ini adalah pembeda saja ya, pembeda saja dalam kita mendeklarasikan variabel. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kita sudah membuat kasus seperti ini adalah yang pertama itu adalah kita mendeklarasikan variabel lalu memberikan nilainya. Yang kedua, kita memproses nilai dari variabel. Jadi ketika kita mendeklarasikan panjang sama dengan 10, lebar dan 7, itu tentu ada kita fungsikan ya. Nah, di sini kita fungsikan adalah hasilnya panjang kali lebar, P kali L. Nah, ini berbeda saja ya, jangan ragu di sini karena ini adalah ada dua versi kita buat variabelnya. Lalu di sini juga luasnya juga dua hasilnya. Ya, integer hasil. Ya, kita membuat hasil dari P kali L adalah ini. Ya. Lalu luas di atas adalah panjang kali lebar, panjang kali ini. Nah, hasilnya kita buat di sini. Sistem output dan luas persegi panjang adalah luas. Yang kita panggil adalah untuk ini, yang kita panggil adalah ini. Ya, variabel ini. Hasil yang kita panggil adalah ini. Hasil ini. Ya, hasil yang ada di sini. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah menempatkan hasil dari variabel seperti ini. Jika dia ada depan, ya, harus ada pembatas antara variabel dan karakter. Ini namanya karakter. Ya, harus kita berikan tanda plus seperti ini. Juga bisa kita buat di sini. Ya, kita lihat di nah, yang ini tadi. Nah, kita lihat di sini ada bukan ini ya.
adalah integer A sama dengan 100, B sama dengan 30 ya, karena sama-sama tipe-nya integer ya. Boleh kita buat seperti ini. Lalu di sini kita buat integer penjumlahan, integer pengurangan, integer perkalian. Nah, cuma di sini ada float. Kenapa float? Karena hasilnya berkoma ya. Kalau kita bilang berkoma hasilnya, kita buat tipe datanya adalah float. Nah, integer modul ini adalah sisa hasil bagi. Jadi ini adalah sisa hasil bagi dari A dibagi B, atau 30 dan 100 dibagi 30. Nah, ini latihannya ketika kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini di bawah. Ini adalah penggunaan operator. Nah, silakan dipahami bagaimana penggunaannya, deklarasi, ya, lalu memberikan proses, ya, memberikan nilai variabel, lalu menampilkan hasil dari variabel yang kita proses tadi. Ini yang perlu kita pahami. Oke, baik. Nah, terkait dengan ini, apa saja latihan atau latihan mana saja yang harus Anda kerjakan? Nah, untuk yang pertemuan ketiga ini, yang harus Anda kerjakan itu ada dua latihannya. Yang pertama adalah latihan yang ada di slide. Set yang kedua yaitu set yang ke-9. Ini yang silakan nanti dikerjakan panjang kali lebar atau mencari luas persegi panjang. Nah, yang kedua ada di modul ya, yaitu di modul halaman 3 ya. Halaman 3 yang ini. Nah, yang ini silakan dibuat latihannya ya. Ini latihannya harus dikerjakan. Nah, terkait dengan tugas, nah tugas untuk pertemuan ketiga ini adalah yang ada di slide, yaitu bagaimana mencari uang Ibu Ani ini, atau bagaimana Ibu Ani mengelompokkan uangnya sehingga bisa kita tentukan masing-masing ya, berapa jumlah uang Ibu Ani ini di setiap komponen-komponen yang dia gunakan. Ini adalah Ibu Ani ke pasar berbelanja kebutuhan sehari-hari, uang di bawah sebesar 800.000 rupiah. Lalu dia membagi di beberapa keperluan, yaitu untuk beli baju, lauk pauk, dan untuk membeli sayuran. Nah, yang perlu Anda kerjakan adalah berapa uang yang harus diperlukan Ibu Ani untuk masing-masing keperluan di atas. Nah, yang ini ya, borosnya berapa, lalu berapa sisa akhir dari uang Ibu Ani. Nah, kasus ini Anda kerjakan lalu dikumpulkan di Google Class. Nanti disediakan foldernya. Oke, baik. Karena kita perkuliahannya online, maka untuk mentes program ini boleh kita gunakan secara online. Nah, yang digunakan adalah Anda buka saja. Ini sudah di-share linknya di Google Class. Nah, bagaimana kita mentes ini? Nah, contohnya yang kita gunakan adalah program untuk mencari luas ini. Nah, yang kita ambil adalah dari sini ya, pastikan ke drive tadi. Anda ketik boleh langsung di websitenya boleh ya. Nah, contohnya kita pastikan ke sini ya, lalu kita pastikan seperti ini. Nah, lalu kita coba jalankan hasilnya. Oke, ini masih ada error. Kita lihat dulu mana yang errornya. Kurang satu ya. Oke, ini hasilnya. Jadi kalaupun kita tidak menginstal NetBeans karena kita secara online, boleh kita uji menggunakan ini ya, website ini ya. Ini cara pengujiannya. Nah, nanti tugas yang Anda buat tadi itu juga Anda ujikan menggunakan online ini ya. Jadi juga screenshotnya dibuat, lalu scriptnya juga dikopikan atau dipastikan menjadi file Word. Itu nanti yang dikumpulkan di Google Class. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Jika tidak paham, silakan nanti ditanyakan baik melalui Google Class ataupun melalui WA langsung ke Bapak. Mungkin ini untuk pertemuan ketiga penjelasannya.